Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhtama dari kelas 2D4 ITA. Kali ini saya akan melakukan penugasan mata kuliah workshop pembukaan framework, yaitu pada bagian percobaan modul ke-10, yaitu bagian security. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama yaitu overview. Pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, YI menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu authentication, authorization, kemudian working with password, kemudian cryptography, kemudian view security, kemudian out client, dan juga best practice. Yang pertama yaitu authentication. Untuk authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username, email, atau email dan password. Pada Y2 Advanced Template secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y2 Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Kemudian selanjutnya proses authentication. Pada Y2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting, yaitu mengatur komponen user pada application configuration. Kemudian yang kedua yaitu membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface, yaitu y/web/identity interface. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, yaitu dengan seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu authentication events. Kelas y/web/user akan muncul beberapa events ketika terjadi proses login dan logout. Beberapa yaitu event before login. Event ini akan muncul pada awal proses login jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Kemudian event after login. Event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Kemudian event before logout. Event ini akan muncul pada awal proses web user logout. Jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Kemudian event after logout. Event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Misal Anda ingin melakukan audit dan atau mengumpulkan data statistik untuk setiap user yang login, Anda dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Selanjutnya yaitu authorization. Untuk authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y2 authorization melibatkan komponen. Yang pertama yaitu access control filter, yang kedua yaitu role based access control atau RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Kemudian selanjutnya yaitu access control filter. Access control filter merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai y/filter access control. ACF atau access control filter biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action atau route yang ada di dalamnya. Perhatikan script di samping. Untuk property only berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Property rules berisi aturan yang akan diterapkan. Untuk tanda-tanya merupakan role spesial yang berarti semua user yang belum login atau guest. Untuk add merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Kemudian aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Kemudian selanjutnya yaitu role based access control atau RABC dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Yaitu mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC
ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, membangun data authorization untuk RBAC. Yang kedua yaitu menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses, yaitu dapat dilakukan di model, view, maupun controller. Selanjutnya itu konsep dasar RBAC. Komponen utama dari RBAC ada 3, yaitu yang pertama yaitu role, digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, seperti contohnya admin, author, dan lain-lain. Role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Seorang user dapat di-assign satu role atau lebih. Permission merupakan hak untuk melakukan sesuatu, contohnya seperti create post, update post, dan lain-lain. Kemudian rule merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Contohnya itu permission update post dapat memiliki role yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC. Yang pertama yaitu out_item. Untuk menyimpan daftar item seperti role, permission, dan rule. Kemudian yang kedua yaitu out_item_child untuk menyimpan data hubungan antara item. Kemudian yang ketiga yaitu out_assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Kemudian yang keempat yaitu out_rule untuk menyimpan role. Kemudian selanjutnya yaitu role, permission, dan rule. Pada gambar di samping terdapat 2 user yaitu Jane dan John dengan 2 role yaitu admin pada Jane dan author yaitu pada John. Kemudian 3 permission, create post, kemudian update post, dan update on post, serta 1 role author role ini. Untuk user Jane memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author. Untuk role admin memiliki permission update post update post dan role author. Admin memiliki update post dan juga author. Semua dimiliki role author juga akan dimiliki role admin karena ini panahnya ke sini. Kemudian role author memiliki permission create post dan juga update on post. Untuk permission update on post dikarenakan rule author rule, permission update on post hanya dapat digunakan jika rule auto rule bernilai true. Jadi jika true, autornya bisa untuk update on post. Kemudian bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SHA sudah cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu bcrypt. Fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk menggenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Y menyediakan helper Y app-get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Kemudian selanjutnya yaitu kriptografi, yaitu menggenerate data random. Untuk proses mereset password via email biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Enkripsi dan deskripsi, jika Anda ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Mengonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Untuk best practice-nya yaitu basic principle, filter input dan escape output, avoiding SQL injection, avoiding XSS atau cross-site scripting, kemudian avoiding CSRF atau cross-site request forgery, kemudian avoiding file exposure,
Kemudian avoiding debug info and tools at production using secure connection over TLS, secure server configuration. Nah, di sini selanjutnya itu latihan. Untuk latihannya berada di video yang terpisah. Mungkin cukup sekian penugasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.